Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, insyaallah di kesempatan malam hari ini kita bersama-sama akan melanjutkan pelajaran kita kembali di dalam kitab Al-Ghayatu wat Taqrib. Insyaallah pembahasan kita di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan di dalam pembahasan sunnah hayat di dalam salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Amin amin ya rabbal alamin. Wa hayatuha ay as-salatu wa arada bi hayatiha ma laysa ruknan fiha wala ba'dan yujiru bi sujudi sahwi. Pelajaran kita di malam hari ini membahas tentang sunnah hayat. Di dalam sholat, ketika kita mengerjakan sholat, itu ada yang namanya rukun. Dan ada yang namanya sunnah ab'ad. Ya. Ada juga yang ketiga namanya sunnah hayat. Kalau rukun, ketika kita meninggalkan rukun, maka sholat kita tidak sah. Ketika kita meninggalkan sunnah ab'ad, separoh atau sebagian dari rukun, maka sholat kita masih sah dengan syarat, dengan ketentuan bisa kita ganti dengan sujud sahwi. Apabila kita lupa juga sujud sahwi, sholat kita tetap sah. Nah, ada lagi yang ketiga, yaitu tentang sunnah hayat. Sunnah hayat ini bukan rukun dan juga bukan sebagian dari rukun. Artinya apa? Kalau kita kerjakan sunnah hayat ini di dalam sholat kita, maka sebagai nilai plus tambahan untuk menyempurnakan sholat kita. Kalau misalkan kita tidak kerjakan, tidak apa lebih afdol, lebih utamanya rukun wajib kita penuhi, sunnah ab'ad jangan kita tinggalkan, sunnah hayat juga jangan kita remehkan ketika kita sedang sholat. Insyaallah sholat kita itu sholat yang baik insyaallah. Hayat di dalam sholat itu khamsata asyara khoslatan, ada 15. Yang pertama, raf'ul yadaini inda takbiratul ihram wa raf'ul yadaini inda ruku'i wa inda raf'i minhu. Yang pertama, sunnah hayat yaitu mengangkat kedua belah telapak tangan. Kapan? Ketika takbiratul ihram. Allahu. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, ini disunahkan untuk mengangkat tangan. Ini sunnah apa? Masuknya di dalam sunnah hayat. Yang wajibnya apa? Yaitu mengucapkan kalimat takbir ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu yang wajib. Kalau seandainya kita nggak mau ngangkat tangan, kalau seandainya ketika takbiratul ihram kita mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, tidak mengangkat tangan juga tidak apa-apa. Tapi ingat, mengangkat tangan itu termasuk sunnah hayat. Kalau kita kerjakan sunnah hayat, maka sholat kita itu indah, maka sholat kita itu berakhlak, maka sholat kita itu afdol. Coba bayangkan, kalau seandainya kita mengucapkan kalimat takbir tanpa mengangkat kedua tangan kita, cukup kita katakan Allahu
Akbar. Kita bandingkan dengan ketika kita takbir, mengangkat kedua tangan kita. Allahu Akbar. Bagusan yang mana? Bagusan ketika kita mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Itu ada nilai tambahnya, indah dilihatnya, bagus, berakhlak, beradab, dan afdol di dalam kita mengerjakan sholat. Nah, mengangkat tangan ini Allahu Akbar yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika kita hendak ruku. Kita pengen ruku setelah membaca surah Allahu Akbar, ruku. Ketika kita bangun lagi dari ruku, disunahkan lagi untuk mengangkat tangan. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Nah, itu ya. Ingat, mengangkat kedua tangan ketika apa? Ketika takbiratul ihram, ketika hendak ruku, dan ketika hendak bangun dari ruku. Itu hukumnya sunnah hayat. Wa bad'ul yamin ala shimal. Dan yang berikutnya yaitu meletakkan tangan kanan ala shimal di atas tangan kiri. Artinya apa? Ketika kita sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, disunahkan sunnah hayatnya ya. Sunnah hayatnya yang benar yaitu tangan kiri adanya di bawah, tangan kanan adanya di tangan kanan adanya yang di atas. Seperti ini ya. Jadi jangan kebalik. Ya, kalau misalkan ada orang tangan kanan di bawah, tangan kiri di atas, itu salah. Yang benar apa? Tangan kanan di atas daripada tangan kiri. Wa yakunani tahta sadrihi wa fawqa surratihi. Dan keduanya berada. Ketika kita menaruh nih tangan kiri duluan, baru tangan kanan di atas tangan kiri. Wa yakunani, dan keduanya berada tahta sodrihi, di bawah apa nih? Di bawah dada. Wa fawqa surratihi, dan di atas pusar. Ingat nih posisinya nih, perhatikan posisi takbiratul ihram. Ketika kita takbiratul ihram, posisinya perhatikan. Allahu Akbar, jangan macam-macam ya. Nah, jadi di bawah dada, di atas pusar. Ini sunnahnya yang dijelaskan di dalam kitab Al-Ghayatu wat Taqrib, bukan di atas dada ataupun. Nah, itu mungkin ada penjelasannya di dalam kitab yang lain. Karena pelajaran kita sekarang kitab Al-Ghayatu Taqrib. Nah, kita pakai nih, ya, pelajaran fikih yang dasar. Jadi ketika meletakkan tangan setelah takbiratul ihram adanya di bawah dada dan di atas apa? Di atas pusar. Kemudian watawajjuhu, dan membaca tawajjuh yaitu kalimat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo, dan seterusnya ya. Kemudian setelah selesai daripada itu, disunahkan hayat sebelum kita membaca surah Al-Fatihah, disunahkan untuk membaca isti'adzah, kalimat ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau sholatnya itu sholat jahar ya, kalau sholatnya sholat jahar, maka cukup ta'awud itu kita bacanya israr ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru bismillahnya dijaharkan, bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Nanti kita bahas di sini ya. Ingat, membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Fatihah di dalam sholat itu hukumnya sunnah hayat. Wal jahru fi maudhi'ihi, dan membaca jahar fi maudhi'ihi di dalam tempatnya, bahwa as-subhu
Wa huwa as-subhu, yaitu salat subuh rakaat pertama dan rakaat yang keduanya itu disunahkan untuk membaca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Itu disunahkan untuk mengeraskan. Jahar itu apa? Jahar itu mengeraskan suara ketika membaca Al-Fatihah dan membaca surah sesudah membaca Al-Fatihah. Kapan waktu jahar boleh kita mengeraskan membaca Al-Fatihah dan membaca surah setelah Al-Fatihah? Yaitu di waktu sholat subuh rokaat yang pertama dan rokaat yang kedua. Kemudian di waktu sholat maghrib di rokaat yang pertama dan rokaat yang kedua. Kemudian di waktu sholat isya di rokaat yang pertama dan yang kedua. Kemudian di waktu sholat jumu'ah di rokaat yang pertama dan rokaat yang kedua. Kemudian di sholat id rokaat yang pertama dan rokaat yang kedua. Itu bacanya imam kira-kira jelas atau tidak? Bacanya jelas, bacanya keras, bacanya lantang, karena memang disunahkan. Itu namanya sholat jahar. Ada lagi wal israru fi maudhi'ihi. Ada lagi sholat itu yang bacanya israr. Wa huwa ma'adal ladzi dzukira, yaitu selain daripada yang tidak disebutkan tadi. Berarti apa? Salat zuhur sama salat asar. Cukup kita. Israr itu artinya apa? Cukup kita yang dengar bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak kita main bisik-bisikan. Nah, begitu modelnya ya. Jadi cukup kuping kita yang dengar. Ini namanya israr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelan-pelan bacanya ya. Beda dengan jahar. Kalau jahar bukan kita yang dengar, tetapi kita dengar dan makmum juga mendengar. Bagaimana Ustaz kalau sholatnya sholat jahar tapi sholatnya sendirian, tidak berjamaah, boleh enggak baca jahar? Boleh. Yang penting sholatnya itu sholat yang jahar, bukan sholat yang israr. Wa ta'min, dan membaca amin setelah apa? Setelah al-fatihah liqari'iha fi sholatin wa ghairiha lakin fi sholati akidun wa yu'minu al-ma'mumu ma'a ta'mimi imamihi wa yajharu bihi. Nah, ketika sholat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu disunahkan untuk membaca amin. Bahkan sebelum amin disunahkan untuk membaca di dalam hati Rabbighfirli wali walidayya, baru dikeraskan amin. Siapa saja? Imam boleh membaca amin dan makmum juga boleh membaca amin. Wa qira'atu surati ba'dal Fatihah, dan membaca surah setelah Al-Fatihah li imamin, bagi seorang imam, wa munfaridin, dan bagi orang yang sholat sendiri, fi raq'atai subhi wa dan seterusnya. Nah, udah kebanyakan ini kalau dibaca ya. Wa takbiratu indal khafdi warrafi, dan membaca kalimat takbir ketika pengen ruku, ketika bangun dari ruku, ketika apa? Ketika pengen sujud, ketika bangun dari sujud. Setiap gerakan, baik itu gerakan mau turun, artinya kita ruku terus sujud, ataupun mau naik, misalkan dari sujud ke duduk di antara dua sujud, kemudian naik lagi Allahu Akbar, itu disunahkan untuk apa? Untuk membaca takbir. Wa takbiratu indal khafdi wa rab'u wa qaulu sami'allahu liman hamidah. Nah, kecuali ketika kita bangun dari ruku. Ketika kita bangun dari ruku, artinya mau i'tidal, yang kita baca bukan Allahu Akbar. Yang disunahkan ketika kita bangun dari ruku yaitu mengucap kalimat
Sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamd. Wa tasbihu fir ruku'. Dan disunahkan berikutnya membaca tasbih ketika ruku. Doanya bagaimana? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Wa tasbihu fis sujud. Dan begitu juga bertasbih ketika apa? Ketika kita sujud. Doanya bagaimana? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali. Wawad'ul yadaini alal fakhidaini fil julus. Dan meletakkan kedua tangan di atas kedua paha ketika kita sedang duduk. Baik itu duduk litasyahudil awal wal akhir. Duduk untuk tasyahud awal dan tasyahud akhir. Nah, bagaimana caranya? Ya besutul yusra. Nih, perhatikan. Anggap ini ya, anggap ini paha ya. Ini tangan kiri ini kita bentangkan seperti ini ya. Kemudian tangan kanan ini kan menggenggam seperti ini ya. Tangan kanan menggenggam seperti ini. Asyhadu alla ilaha illallah. Tuh ya, perhatikan ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dan seterusnya. Nah, jadi tangan sebelah kiri ini dibentangkan dan tangan sebelah kanan ini digenggam. Kecuali apa? Kecuali jari telunjuk. Karena apa? Karena jari telunjuk ini mengisyaratkan atau berisyarat akan kalimat apa? Kalimat tauhid tasyahud, artinya penyaksian. Kita bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dan seterusnya. Wal iftirasyu fi jami'il jalasati al waqi'atu fi shalah kajulusil istirahah. Nih, coba perhatikan. Duduk ya nih. Ada duduk istirahah, ada duduk di antara dua sujud, dan ada duduk tahiyat awal, dan ada duduk tahiyat akhir. Dengerin. Kalau duduk di antara dua sujud, perhatikan ya. Duduk di antara dua sujud dan duduk istirahah. Duduk istirahah itu kapan? Duduk istirahah ketika yang pertama kita sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, ya. Kemudian kan kita sujud lagi. Nah, itu biasanya ada orang habis sujud yang kedua itu biasanya enggak langsung berdiri, duduk dulu sebentar. Itu namanya duduk istirahat. Nah, duduk di antara dua sujud, duduk istirahat dan duduk tahiyat awal itu disunahkan sunnah hayat. Duduknya duduk iftirash. Bagaimana itu duduk iftirash? Ya, bagaimana duduk iftirash? Ada yang bisa mencontohkan duduk iftirash? Duduk iftirash yaitu nih, kaki sebelah kiri kita jadikan bantal. Ya, jadi kita buka, kita jadikan bantal, dan kaki sebelah kanan kita tekuk seperti ini. Ini namanya duduk iftirash. Nih, sebelah kiri ya, kita dudukin. Nah, iftirash itu namanya duduk iftirash. Untuk lebih jelasnya nanti dah ya prakteknya ya seperti itu ya. Kemudian tawarruk, ada lagi namanya duduk tawarruk, yaitu di mana? Fil jalsatil akhirati, di duduk tahiyat akhir. Beda duduk iftirash
sama duduk tawaruk. Dan yang terakhir daripada hayatnya sholat yaitu mengucapkan salam yang kedua, assalamualaikum warahmatullah. Salam yang keberapa? Yang kedua, yang ke sebelah kiri itu hukumnya sunnah hayat. Kalau salam yang pertama itu rukun. Nah, paham tuh? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di kesempatan malam hari ini senantiasa berguna dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad ilahuna wallahu a'lam bissawab.